Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I share this video for students to make them comprehend the material easily. And for today, we are going to learn about cause and effect. A cause is what makes something happen. To find the cause, you need to ask yourself what happened first. And effect is what happened because of something else, or the cause. To find the effect, you need to ask yourself what happened second. Jadi yang dimaksud dengan cause di sini adalah apa yang membuat sesuatu itu terjadi. Nah, untuk menentukan cause, kamu perlu bertanya, apa yang terjadi untuk pertama kalinya? Sedangkan untuk effect, itu adalah apa yang terjadi setelah cause. Jadi bisa dibilang effect ini adalah akibat, hasil dari the cause. Nah, untuk menentukan effect, kamu perlu bertanya, apa yang terjadi setelahnya? You can look for the example. The boy was grounded because he wasn't on green at school. What happened first? The boy wasn't on green at school. And what happened second? The boy was grounded. What happened first? It's called the cause. And what happened second? It's called the effect. So you need to ask yourself, why was the boy grounded? Kenapa si anak laki-laki itu dihukum? Kenapa dia dihukum? Karena dia tidak peduli dengan lingkungan sekolah. Nah, apa yang terjadi pertama itu disebut dengan cause. Cause yang di situ adalah the boy wasn't on green at school. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekolah. Akibatnya, dia dihukum. Next explanation for cause and effect. Cause, the reason or motive for an action. Why something happens first. Example, it rained. Effect, result or conclusion of an action. What happened? Happens due to a cause. Example, I got wet. Jadi artinya, cause itu adalah alasan atau motif dari suatu tindakan. Nah, cause juga artinya mengapa atau kenapa sesuatu itu terjadi. Dan cause ini terjadi pada pertama kalinya. Sedangkan effect itu hasil atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Effect juga berarti apa yang terjadi, dan effect terjadi karena adanya cause. There are signal words that will help you to identify the two parts of a cause or effect relationship. The most common signal words are because, if, when, so, then. And then this is the example of sentence that we have discussed. There is because in the middle of sentence. Because here, in the sentence above, the word because signals a cause-effect relationship. Jadi di dalam cause and effect ini ada signal words atau kata penghubung. Sebenarnya ada beberapa signal words, tapi karena kita di sini membahas cause and effect, jadi kita lebih bahas signal words for cause and effect. Nah, di situ ada beberapa signal words yang umum. Contohnya kayak because, if, when, so, then. Dan di situ ada contoh kalimatnya juga. Signal words yang digunakan di situ adalah because atau karena. What is the meaning of signal words? Signal words ini adalah kata penghubung di dalam bahasa Inggris yang biasanya kita gunakan untuk beralih dari satu pemikiran ke pemikiran yang lainnya atau dari satu ide ke ide yang lainnya. Maka kita memerlukan signal words sebagai kata penghubung di dalam kalimat. And this is detailed example of cause and effect. In cause and effect, she made one big mistake. As a result, she lost her job. Dia perempuan melakukan sebuah kesalahan yang besar. Akibatnya, dia kehilangan pekerjaannya. Nah, di dalam kalimat ini, signal words yang digunakan adalah as a result. Dan di dalam kalimat ini sudah jelas ya bahwa as a result di situ adalah sebagai kata penghubung antara satu topik dengan topik yang lainnya. Topik pertamanya di situ adalah she made one big mistake. Dan topik keduanya adalah she lost her job. Okay, next we move to effect to cause. My father hasn't slept in 4 days due to his illness. There is due to in the sentence as signal words. What is the meaning of due to?
Due dan because itu memiliki arti yang sama. Yang membedakan adalah due itu adjektif atau kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan noun atau kata benda. Nah, sedangkan because itu kata adverb atau keterangan yang sudah pasti untuk menjelaskan verb. Mengenai adjektif, adverb, dan verb, serta noun, nanti kalian bisa buka sendiri di internet atau dari sumber yang lainnya tentang parts of speech. Parts of speech itu adalah bagian-bagian penyusun kalimat. Jadi, kalau kalian ingin menyusun kalimat di dalam bahasa Inggris, itu sangat penting dipelajari. Karena di sana terdapat kata kerja, kata benda, kata keterangan, kata ganti benda. Di sana dijelaskan semua. Okay, students, that is all about my explanation of cause and effect. Thank you for your attention, and I hope you can understand with my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.